Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahnaf Kifari Al-Farisi. Saya mahasiswa Universitas Teknologi Indonesia, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer pada program studi Informatika. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem bilangan pada konsep persamaan dan pertidaksamaan pada mata kuliah Matematika Diskrit. Langsung saja kita ke materinya. Nah, apa itu sistem bilangan? Jadi, sistem bilangan itu adalah kerangka matematika yang tersusun secara hierarkis untuk mengelompokkan suatu angka-angka berdasarkan sifat-sifat dan operasi tertentu yang berlaku di dalamnya. Dan juga sistem bilangan itu merupakan struktur hierarkis yang mengklasifikasikan semua angka ke dalam himpunan-himpunan berdasarkan sifat operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Dan ada pula karakteristik unik yang dimilikinya. Selanjutnya ada jenis utama pada sistem bilangan. Yang pertama ada bilangan asli, contohnya angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan juga ada bilangan bulat, yaitu bilangan negatif dan bilangan positif. Yang ketiga ada bilangan rasional atau bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan, sebagai contoh 1/2 atau bilangan desimal. Dan yang keempat ada bilangan irasional atau bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan, misalkan bilangan akar dan pi. Yang terakhir ada bilangan real atau bilangan gabungan rasional dan irasional, yaitu semua bilangan di garis bilangan. Next ada konsep persamaan. Persamaan adalah pernyataan matematika yang menyatakan kesamaan antara dua ekspresi yang dipisahkan oleh tanda sama dengan. Tujuannya adalah untuk mencari nilai variabel, biasanya X, yang membuat pernyataan tersebut menjadi benar. Selanjutnya ada prinsip penyelesaian persamaan. Prinsip dasarnya yaitu lakukan operasi yang sama di kedua sisi untuk mempertahankan kesamaan. Misalkan ada contoh soal, langkah-langkahnya ada contoh soal 2x ditambah 5 sama dengan 11. Nah, pertama kita gabungkan angka 5 dengan 11-nya, jadi 2x sama dengan 11 dikurang 5. Karena 5-nya itu pindah ruas jadi menjadi negatif. Jadi hasilnya 2x 11 dikurang 5 sama dengan 6. Yang kedua, bagi dengan koefisien x yaitu angka 2. Jadi pada koefisien x yaitu angka 2 pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi x sama dengan hasil yang tadi 6 itu dibagi dengan 2. Maka hasilnya x sama dengan 3. Nah, langkah terakhir bisa kita verifikasi dengan cara substitusi, yaitu dengan cara memasuk nilai x dengan hasil yang tadi. Jadi x sama dengan hasilnya tadi 3. Kita masukkan ke soalnya 2x, jadi 2 kali 3 ditambah 5, yaitu 6 ditambah 5 sama dengan 11. Jadi sesuai dengan soalnya. Dan maka hasilnya benar. Selanjutnya ada konsep pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu merupakan pernyataan matematika yang membandingkan dua ekspresi dengan tanda-tanda. Ada 4 tanda konsep pertidaksamaan. Yang pertama ada tanda lebih dari, yang kedua ada kurang dari, yang ketiga ada lebih dari atau sama dengan, yang terakhir ada kurang dari atau sama dengan. Selanjutnya ada prinsip penyelesaian pertidaksamaan. Prinsip ini mirip dengan persamaan, tetapi hati-hati dengan aturan kritisnya. Ada 2 aturan dalam prinsip penyelesaian pertidaksamaan. Yang pertama ada aturan standar dan aturan khusus. Aturan standar itu menambah atau mengurangi bilangan di kedua sisi. Misalkan x dikurang 4 kurang dari 9 menjadi x kurang dari 13.
atau mengalihkan atau membagi dengan bilangan positif yang sama. Itu juga boleh. Misalkan ada 2x lebih dari atau sama dengan 10 menjadi x lebih dari 5. Dan ada juga aturan khusus dari prinsip penyelesaian ketidaksamaan, yaitu mengalihkan atau membagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan itu harus dibalik. Misalkan ada soal min 3 kurang dari 12, maka hasilnya itu x lebih dari min 4, tanda kurang dari dibalik menjadi lebih dari. Nah, selanjutnya ada soal dan penyelesaiannya. Misalkan diberikan soal selesaikan pertidaksamaan nilai berikut 5 dikurang 2x lebih dari sama dengan 3x ditambah 20. Nah, ini merupakan langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kumpulkan suku x pada satu sisi. Jadi 3x pindah ruas ke sisi kiri yang tadinya positif menjadi negatif. Jadi negatif 3x dikurang 2x lebih dari, nah, angka 5 yang di sisi kiri itu pindah ke kanan, yang tadinya positif menjadi negatif. Jadi min 5 ditambah 20. Angka kedua sederhanakan menjadi kita jumlahkan dari langkah pertama itu menjadi min 5x lebih dari sama dengan 15. Langkah selanjutnya bagi dengan koefisien x, yaitu angka min 5 itu pindah ruas ke kanan menjadi pembagian. Jadi x lebih dari atau sama dengan 15 dibagi min 5. Karena hasilnya itu negatif, jadi tanda lebih dari sama dengan itu dibalik menjadi kurang dari sama dengan. Jadi hasilnya itu x kurang dari sama dengan min 3. Nah, untuk kesimpulan, sistem bilangan itu memberi kita konteks jenis angka yang kita gunakan. Persamaan atau sama dengan mencari nilai spesifik yang memenuhi kesamaan. Dan juga pertidaksamaan itu mencari rentang nilai yang memenuhi perbandingan. Perbedaan utama saat mengalihkan atau membagi dengan bilangan negatif dalam pertidaksamaan itu tandanya harus dibalik. Oke, demikian video pembelajaran singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.